selama ini kan makanya bahasa Indonesia ini kadang juga ya menutup makna sebenarnya agama. Apa makna sebenarnya itu seperti apa? Oke, ini saya jelaskan ya. Yang diterjemahkan sebagai agama Bu dalam Quran itu dua, satu din, satu milah. Diterjemahkan agama juga dua-dua. Nah, din itu apa? Din itu di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam, kan begitu. Dan keislaman itu ditutup oleh nabi terakhir, penutup para nabi. Bukan nabi terakhir datang ya Bu, kalau nabi terakhir datang Isa. Nabi yang terakhir datang itu Isa. Khataman nabi datang bangku. Hah? Datang kembali, bukan datang. Kalau nabi terakhir ya tetap Nabi Muhammad SAW. Itu khataman nabi yang kan penutup para nabi. Abangku, tapi memang penutup para nabi, abangku. Ya, ini saya tertarik. Saya sangat tertarik dengan abang. Ini bukan maaf Bang ya. Kan kita mau beradu argumen. Tapi kan saya ingin bertanya dalam perspektif abang. Oke, saya jawab ya. Jadi gini. Di sini diksi muslim bukan pengikut Muhammad. Arti muslim itu orang percaya Sang Maha Pencipta. Ya, jadi Roh Kudus adalah roh dari Allah yang Allah turunkan bagi orang-orang yang percaya kepada Sang Maha Pencipta. Jika Anda Hindu, ya, bisa Allah turunkan ke dalam hatimu Roh Kudus. Jika Anda seorang Buddha, bisa Allah turunkan ke dalam hatimu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk meneguhkan dan petunjuk dan kabar gembira. Ya, apa fungsinya? Ini di atasnya ayatnya. Berat kajiannya teman-teman. Fungsi Roh Kudus itu begini, saking hebatnya Roh Kudus. Dan apabila kami menggantikan suatu ayat di tempat ayat yang lain, ya, dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang Dia turunkan, mereka berkata, sesungguhnya kamu orang yang mengada-ngada, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi begini ceritanya Mbak Mikana, Pak Ajis ya, kalau ada orang mengatakan ini kebenaran, kita orang yang diberikan Roh Kudus yang meneguhkan hati kita, petunjuk bagi kita, kabar gembira bagi kita bisa mengatakan kamu salah, bukan itu yang benar. Kamu telah mengganti ayat-ayat Allah. Ini luar biasa, dia dapat membedakan. Oh, jika ulama mengatakan musik haram, yang haram sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran, tidak bisa kau tambah-tambahi. Ya, Roh Kudus berkata kepadaku, kamu salah. Oh, memperingati hari kelahiran Isa Al-Masih nggak boleh, haram. Oh, kamu ulama ini salah, kamu ulama. Dalam Al-Quran Allah mengatakan saat Isa berkata kesejahteraan bagiku saat aku dilahirkan. Ya, tentu seluruh manusia menyambut kelahiran Isa. Karena Isa berdoa kepada Allah, kesejahteraan bagiku ya Allah saat aku dilahirkan. Karena ada ayat di Quran, Isa didekatkan sama Allah. Dia termasuk orang soleh dan ditinggikan risalahnya beberapa derajat daripada Rasul yang lain. Tentu Allah mengabulkan. Ya, harusnya Buddha, Hindu, pengikut Muhammad harus merayakan kelahiran Isa Al-Masih. Roh Kudus yang berkata begitu ke hatiku. Kan begitu. Ini tidak mengucapkan lahirnya Isa Al-Masih aja haram. Itulah fungsi Roh Kudus itu, Mbak. Makanya kalau Mbak tanya sama saya, apakah Roh Kudus itu Rabbmu, host? Yang mengendalikanmu, host? Kamu tunduk patuh mutlak kepadanya, host? Saya jawab dengan tegas, Mbak Mikana, iya. Berarti Bang, kalau Roh Kudus itu Tuhanmu, Allah Tuhanmu, apakah Roh Kudus itu adalah Allah? Gini Mbak, siapa yang berani mengatakan Quran ini, firman Allah ini ciptaan atau bukan? Firman Allah ya Allah.
Oh ya, terus jadi kalau Putra Maryam tadi Tuhanmu, Betul. Allah Tuhanmu, berarti apakah Al-Masih itu adalah Allah juga? Al-Masih adalah Allah. Semua di dunia ini adalah Allah. Tapi yang mampu menyelamatkan cuma Al-Masih, Putra Maryam. Segala sesuatu di dunia ini hakikatnya Mbak Mikana, gak ada yang bukan Allah. Mau johir, mau batin, semuanya Allah. Tapi Mbak, Allah itu tak serupa dengan apapun. Kalau saya katakan Isa Al-Masih Putra Maryam adalah Allah, tapi Allah bukan Al-Masih. Allah bukan Ruhul Kudus. Allah bukan Ruh. Allah bukan firman-Nya bahkan. Berarti mirip, berarti abang ini kurasa mirip sama itu segitiga Tritunggal yang dari pagan Yunani. Ya nggak tahu lah Mbak, kan tadi saya asal-asalan. Kok mirip? Pantasan aja tadi layar abang di situ saya lihat. Makanya saya penasaran bang. Ini kok gambar segitiga tuntung dibawa ke sini gitu. Yang dari pagan Yunani abad kedua sampai abad ke ini. Oh, pagan Yunani ya. Aduh. Oh alah bang. Karena mungkin perspektif aja Mbak ya, mungkin cuma perspektif. Oke, Mbak, begini. Gitu, Firman Allah itu bagi Mbak Mikana Allah bukan? Gimana? Kalau pengertian Mbak Mikana aja deh. Firman Allah itu Allah bukan menurut Mbak Mikana, betul kan? Di dalam kitab kami. Iya. Kalau firman itu kan perkataan. Ya. Jadi perkataan atau sabda atau titah, artinya perkataan Allah, ucapan Elohim gitu. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus itu dia sang firman, dia yang berkata-kata, dia yang bersabda, dia yang bertitah. Dia bukan perkataan, tapi dia adalah sang firman yang berkata-kata, yang berfirman gitu, Bang. Ya, artinya firman kalau di kami kan gini Mbak Mikana, firman Allah ini kan jadi Quran kan, bukan jadi Muhammad. Kalau Mbak kan firman Allah itu jadi manusia yang namanya Yesus kan? Bukan seperti itu, Bang. Bukan. Jadi sang pencipta itu, yang berfirman itu, yang berkata-kata itu, atau Elohim itu sendiri yang menjadi flesh, yang menjadi daging, menjadi jasmani. Dia yang tidak terlihat menjadi terlihat gitu. Oh, maksudnya bukan firmannya yang menjadi tidak ada. itu, bukan? Tidak ada seperti dalam Alkitab. Bukan firman Allah yang jadi manusia, tapi sang firman yang berfirman yang menciptakan segala sesuatu itu, Bang. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ya udah, saya nggak apa-apa deh. Kalau narasi saya Mbak paham ya. Jadi saya gini, paham. Mbak. Saya paham kalau nasi ya? Abang. Segala sesuatunya ini Allah Mbak. Mau johir, mau batin, kan semuanya. Yang bukan Allah nggak ada. Tapi Allah itu dia tidak serupa dengan apapun gitu loh. Jadi Isa Al-Masih Allah, betul, saya setuju. Betul. Apa yang bukan Allah bahkan Isa. Tapi Allah yang mampu menyelamatkan ya Isa, cuma Isa Bang. Bu Mikana. Ya bukan Muhammad. Muhammad kan udah dalam kubur. Ya, Al-Masih itu adalah gambaran Allah di muka bumi. Khalifah Allah di muka bumi ya, kalau seperti itu pemahaman Qur'annya seperti itu. Dia khalifah. Ya, kalau mau melihat Allah ya lihat Al-Masih begitu loh. Jadi dia tuh gambaran Allah di muka bumi. Tapi kalau Isa Al-Masih adalah Allah, yes. Tapi kalau Allah itu Al-Masih tidak, Mbak. Oke Mbak Mikana ya. Oh, berarti kalau di ini kan ada juga yang menyimpang dari Alkitab itu, yang tuntung abad kedua itu kan mereka mengatakan Yesus itu firman-Nya Allah, tapi bukan Bapa itu. Nah, itu menyimpang dari ajaran Alkitab. Kalau Alkitab kan berkata Yeshua HaMashiach itu adalah sang firman, dia yang berfirman, yang berkata-kata gitu, Bang. Jadi jadi bentar sedikit, Bang. Ini kan di bawah ini pada panasan nih yang penyembah segitiga tuntung kan. Jangan gitu Mbak. Loh, memang benar Bang, mereka penyembah gitu ya? segitiga Bang. Iya, itu nggak bisa dipungkiri. Terima kasih ya sudah mengatakan saya bidat. Karena Mbak, saya tidak bakalan Anda bidat loh Mbak Mikana. Bukan, yang orang-orang yang di bawah ini Bang. Maaf Bang.
Aduh. Jadi maksud saya gini Bang, sedikit Bang. Ya, nggak apa-apa, Jadi nggak gini, ini kan saya hanya bertanya aja sama Abang ini gitu. Ya. Ya kan nggak salah bertanya, tapi kalian ya penyembah segitiga tuntung buatan Tertulianus. Saya itu cinta Yeshua HaMashiach selama-lamanya. Dia Bapakku, dia Elohimku, Ya. dia segalanya bagiku. Udah itu aja. Oke, semangat Bang. Saya pikir Abang tadi kok aneh, aku baru kali ini gitu mendengar seperti ini gitu Bang dari Islam gitu. Ternyata Abang beneran Islam gitu. Ya, Iya, Bang. ya. Oke, Bu Mitana ya. Ya, semangat Bang, semangat Bang. Oke. Saya turunkan ya, Bu. Terima kasih. Kita lanjut Pak Ajis. Jadi gini teman-teman ya, ya saya ngerti lah ya. Kalau masalah teologi itu kan tidak, kami itu tauhid, namanya kan tauhid. Itu berbeda-beda. Islam aja beda-beda. Kayak ibu saya. Bu, gunung ini Allah bukan? Bukan katanya. Oh iya. Langit ini Allah bukan? Bukan katanya. Saya bilang, coba sebutkan satu aja di dunia ini yang bukan Allah. Ya gunung, ya laut. Berani banget. Saya bilang sama ibu saya begitu. Berarti belum dapat. Ya rata-rata orang Islam begitu. Jadi entah Allah mana yang disebut. Ya, mungkin Allah yang batu di Ka'bah itu mungkin. Ka'bah itu dibilangnya Allah. Ya Allah jadi batu Ka'bah mungkin. Jadi kalian tuh teriak di jalan Allahu Akbar tuh dari mana? Teriak-teriak Allahu Akbar tuh dari mana tuh? Allah yang mana yang kalian sebut? Allah dalam Quran atau Allah yang lain? Jangan-jangan kalian tuh Allah itu nggak kalian kenal, ya? Jangan-jangan gitu loh. Apa yang bukan di dunia ini yang bukan Allah? Ya semuanya Allah lah. Kita ini nggak ada, aku nih, saya ini nggak ada loh. Yang ada itu hanya Allah. Ya. Oke, kita naikkan dulu ya. Sebelum ini Pak Ajis nih kayaknya udah mulai pindah kitabullah kayaknya nih ya. Pak Ajis, bentar ya Bu Fi. Pak Ajis saya sarankan karena dalam Al-Quran itu yang rumah Allah itu bukan masjid saja, Pak Ajis, ini ayatnya ya. Maka daripada Anda tidak beriman sama kitab Quran yang menurut Anda tidak jelas, 2025 ganti kitabullah ya Pak Ajis ya. Ganti kitabullah, ganti Allah. Silakan Bu Fi, selamat pagi. Pagi. Ibu Muslim. Iya, Muslim. Oke. Hostnya Muslim. Bu, sebentar ya Bu. Saya ingin menunjukkan ke penonton. Ibu tunggu sebentar ya. Nggak apa-apa Ibu? Nggak apa-apa. Oke. Bentar ya. Nanti kita diskusi Tuhannya Ibu berapa. Oke. Teman-teman, kenapa saya berkatakan begitu? Ada dasarnya ya, ada dasarnya. Sebentar ya Bu Fi. Sebentar saya tunjukkan ayatnya. Nih. Nah, ini dia. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin, ya. Dia ini merujuk kepada Allah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, ya. Mau gunung, mau laut, huwa. Mau sedih, mau gembira, huwa. Mau cinta, mau dendam, ya, mau apatis, huwa. Ya, mau gunung, laut, pohon, manusia, huwa. Tuh, ya. Begitu, ada dasarnya. Tapi dia itu tak serupa dengan apapun. Makanya kata Allah, telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sang sumber itu sebutannya Allah dalam Quran, dia Al-Masih, gitu loh. Karena sang sumber tak serupa dengan apapun, bukan Al-Masih. Tapi Al-Masih itu Allah, betul. Kalau Al-Masih Allah, betul. Tapi Allah itu, kok Ibu turun, Ibu Fia? Tapi Allah itu bukan Al-Masih. Saya ngerti ada perbedaan pendapat di kalangan Kristen. Tapi jangan keras-keras sama yang mengatakan ini. Kenapa?
Ya, yang mengatakan sang sumber itu adalah Al-Masih itu sendiri, tetap ditolong Allah. Itu haknya Allah, kita nggak bisa. Oh, kamu masuk neraka nih, kamu masuk neraka nih ya. Ya, orang-orang yang Tritunggal bilang kan oneness, oh ini neraka nih, neraka. Nggak boleh. Kenapa? Karena ada ayatnya di Quran. Mereka tetap ditolong Allah, itu hak Allah. Ya, mana ibu tadi teman-teman ya? Nih surat Rum nih, surat Rum ya, surat Rum. Jadi nggak boleh teman-teman ya, kita nggak boleh mengklaim, oh kami yang masuk surga, ya oneness masuk neraka, nggak boleh kalau begitu. Ya, nggak boleh begitu ya, nggak boleh. Ya, itu hak Allah itu. Allah menolong siapa yang Dia kehendaki ya. Mana nih surat Rum nih, saya kasih tahu, saya kasih tunjuk ya. Mana itu nasihat semua lah ya teman-teman, yang nggak boleh. Oh kau masuk neraka, nggak boleh begitu. Ya, mana dia surat Rum. Ya, ini sebagai wawasan aja ya. Ar-Rum ayat surat berapa sih? Rum. Sebentar ya. Ini. Percis ayat pertama tuh sampai ke 6 tuh. Nih. Saking rumnya dipuji Allah, masuk jadi surat Al-Quran. Ya. Sampai dipujinya Rum di Quran, satu surat namanya Ar-Rum. Ya, artinya Allah sayang sama mereka. Siapa Rum? Ya oten-oten. Rum ini dulu pada zaman Nabi Muhammad, dia peradaban besar. Ya, ini kerajaan Kristen. Sekarang namanya Turki. Nih, Rum yang punya Hagia Sophia dijajah sama Muhammad Al-Fatih. Merubah Hagia Sophia dari dulunya gereja menjadi masjid. Nih, telah dikalahkan bangsa oten-oten. Ya, musuh mereka siapa saat itu? Persia. Di bumi yang dekat, fi adnal ard. Maksudnya Rum itu di mana? Di dekat turunnya Quran, Saudi Arabia, di semenanjung Arab. Apa itu? Asia Kecil, Turki. Ini Turki, dan mereka dari sesudahnya kekalahan mereka akan mengalahkan. Artinya mereka menang. Ya, jadi ayat ini turun, mereka kalah dulu. Nanti kata Allah mereka menang. Jadi udah dinubuatkan. Makanya saat itu Abu Bakar kan pengikut Nabi Muhammad membela Rom, membela Kristen. Orang pagan Quraisy membela Persia, pagan, sama-sama pagan. Ya, ibaratnya ini Kristen perang sama pagan lah ini teman-teman. Kristen perang sama pagan. Ya, pagan itu Kristen itu pada saat ini mereka sudah yang kayak tadi teman-teman. Paham? Ya, sudah mengatakan Allah itu begitulah. Paham? Sudah waktu itu sudah mereka Rum itu. Nih, kata Allah. Ini kata Allah. Dalam beberapa tahun milik Allah urusan dari sebelumnya, maksudnya kemenangan mereka dan sesudahnya. Jadi 2 kali mereka menang. Saat pada zaman Nabi Muhammad dan nanti saat Perang Dunia Ketiga ini ya teman-teman ya. Saat Perang Dunia Ketiga. Jadi 2 kali Rom itu menang. Ya. Kristen itu memang 2 kali mengalami kemenangan tuh. Dan pada hari itu, coba lihat nih, jelas ya. Dan pada hari itu bergembiralah pengikut Muhammad. Ya, pada zaman Nabi Muhammad menang itu oten-oten itu, gembira pengikut Muhammad. Dan pada saat nanti Perang Dunia Ketiga, pengikut Yesus itu menang, gembira pengikut Muhammad, ura katanya kan, ura gitu. Nih, ya binasrillah ini kuncinya, binasrillahi yansuru mayyasha. Ya, karena pertolongan Allah mereka itu dimenangkan. Kalau enggak dikalahkan jadi neraka itu. Ya, itu kejam loh itu Persia itu. Menang ternyata Allah berpihak kepada Kristen. Menang walaupun Kristen itu ya kayak Mbak Mikana.
Tapi tetap Allah tolong. Ngerti nggak maksud saya, teman-teman? Ngerti nggak maksud saya? Gitu loh. Jadi jangan katakan, oh dia masuk neraka, Kristennya begini, masuk neraka, Kristennya begitu, masuk surga. Jangan. Ya nggak boleh. Gara-gara apa? Gini, ini gara-garanya ini. Ini percakapan Allah dan Nabi Isa di Quran. Gara-garanya ini. Kata Allah, wahai Isa, apakah kamu ada mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua ilah selain Allah. Gitu loh teman-teman, ya kan? Ibunya kan nggak ilahi. Yang ilahi kan cuma dia kan? Dia mengatakan tidak, aku tidak mengatakan seperti itu, begitu dan seterusnya. Ya, aku menjadi saksi bagi mereka selama aku di antara mereka. Tuh, maka setelah engkau wafatkan aku di kayu salib, engkaulah menjadi saksi bagi mereka, kan begitu? Benar nggak? Jadi peristiwa penyaliban itu, sebelum peristiwa penyaliban, dia dakwah terakhir yaitu kapan dia berdakwah kepada manusia? Sebelum dia digantung di kayu salib. Makanya setelah engkau wafatkan aku di kayu salib, engkaulah yang menjadi saksi bagi mereka. Paham? Dia kan menjadi saksi di tengah-tengah umatnya kan saat dia sebelum digantung. Makanya ayatnya begini. Ya, setelah aku digantung kan begitu, diwafatkan, engkaulah yang menjadi saksi bagi mereka. Artinya dia tidak berdakwah lagi. Setelah dia digantung dia nggak berdakwah lagi, gitu loh teman-teman. Nah, dengarkan ini ya, yang buat makjleb saya terkesima dengan ini loh. Muhammad yang bilang begini. Ya. Nabi Muhammad bilangnya begini loh, Nabi Muhammad, aku tak tahu apa yang dilakukan kepadaku dan yang dilakukan kepadamu. Nabi Muhammad bilang tuh begitu di Quran. Tapi kalau Isa luar biasa ya Allah, kalau Isa ini lihat. Apa dikatakan kepada Isa? Jika engkau menyiksa mereka, siapa mereka? Yang mengatakan itu tadi. Sang sumber itu dia ini. Jika engkau menyiksa mereka, ya, yang ngerti lah kalau oten-oten ini dibilang. Jika engkau menyiksa mereka, kata Isa ini, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni bagi mereka, maka sesungguhnya engkau ya Allah Azizul Hakim, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, Isa itu sayang sama umatnya, walau umatnya berdenom-denom, tapi dia tetap sayang. Itu loh, ya, yaitu kan ini kan harapan bagi umatnya ini. Jika engkau menyiksa mereka ya Allah, mereka itu hamba-hambamu juga. Jika engkau mengampuni mereka, Isa itu sebenarnya pengen diampuni itu, benar nggak? Jika engkau mengampuni mereka, umat-umatku ini ya, yang denom-denomnya banyak ini ya, maka sesungguhnya engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sayang Allah, Isa sama umatnya sayang. Ya, coba kalau Isa orang yang didekatkan sama Allah di Quran, dia terkemuka di dunia akhirat, dia derajatnya Rasulnya ditinggikan Allah, dia meminta permohonan seperti ini, diampuni atau tidak? Diampuni atau tidak? Ya jangan jawab, itu hak Allah. Oke ya, kita balik ya. Tuh ya, itu ya, gimana? Makanya kalian itu ya. Oke, silakan teman-teman ya, naik ya, berapa Tuhan orang Muslim ya, silakan. Ya ini cuma
Ini cuma bahan diskusi saja ya teman-teman muslim ya. Jangan kalian mengatakan ini suatu kebenaran yang saya sesuai dengan Quran misalnya. Jangan teman-teman ya. Ya jangan teman-teman ya. Silakan teman-teman naik. Yang muslim ya. Teman-teman yang muslim naik. Jadi begitu teman-teman ya. Nggak bisa kita kamu neraka, kamu surga, nggak bisa begitu. Itu hak Allah. Hak Allah. Gimana? Ya kan? Ya, ada ayatnya itu. Dulu orang dahulu ya, orang Wahyudi itu mengklaim hanya kami Wahyudi yang masuk surga. Ya, Nasrani mengklaim hanya kami yang masuk surga. Sekarang diklaim sama pengikut Muhammad. Ya, hanya kami pengikut Muhammad yang bisa masuk surga. Ngawur. Nggak begitu. Ya, nggak begitu teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut ya. Itu cukuplah. Yang ini muslim aja sekarang muslim. Oke, Pak Erwin muslim. Kristen bang. Baduh. Enggak, tadi mau ini Kristen mau jangan naik. berbantahan dengan Mikana. Bang, nggak usah Gitu. bang, nggak perlu dibantah-bantah itu. Ya, maksudnya abang di komal Kristen aja lah ya. Oke abang, siap. Mohon maaf ya. Ya. Ya nasihat saya Oke, begitu. Ya kepada saudara-saudara saya Kristen, nggak bisa mengklaim kebenaran, bahkan sesama kalian. Ya, nggak bisa. Tetap ada kok buktinya. Allah tetap menolong Rum. Rum itu pada saat itu sudah, bahkan Rum itu mengatakan 3. Sudah. Ya, Allah itu 3. Di Rum katakan itu. Kerajaan Kristen itu dulu sudah ada paham seperti itu. Tapi tetap Allah menolong mereka. Akibat apa? Doa Nabi Isa. Ya, jadi terserah Allah. Ya, kan tadi begitu ayatnya. Bin nasrillah yansuru may yasha. Dengan pertolongan Allah bisa menolong siapa yang Dia kehendaki. Jadi nggak bisa kita klaim. Ya, gitu loh teman-teman. Karena buktinya ada dalam Al-Quran. Oke teman-teman yang muslim yang mana ya? Yang Kristen mohon maaf jangan naik ya teman-teman ya. Cukup yang Kristen. cukup yang Kristen ya. Oke, silakan. Oke, Bibi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Anda muslim, Ibu Bibi? Alhamdulillah, muslim. Alhamdulillah. Muslim pengikut Muhammad ya. Soalnya ada muslim pengikut Nabi dan Rasul yang lain di Quran. Makanya saya pastikan dulu. Kalau orang udah ngerti dia pasti pengikut Nabi dan Rasul yang lain dia muslim juga. Cuma mereka pengikut Nabi dan Rasul yang lain selain Muhammad ya. Muslim juga mereka di Quran, Bu. Oke, Bu Bibi. Bu Bibi. Ya, Bang. Oke. Saya dari tadi nyimak, Bang. Sangat tertarik dengan temanya Abang dan cara Abang menyampaikan perspektif Abang tentang Islam. Oke, lanjut. Saya ingin bertanya, Bang. Boleh. Apa definisi Abang tentang kafir sesungguhnya? Nah, kafir itu diksi bahasa Arab, maknanya itu sebenarnya menutup. Gitu. Ya. Menutup, makanya ayat di Quran ada orang-orang yang kafar menutup tanah setelah mencangkul. Masa kita bilang petani itu orang kafir? Kan nggak gitu, Bu. Ya, cover bahasa Arab, bahasa Inggrisnya kan cover. Ya, kafir, menutup. Dalam hal keimanan, diksi kafir itu menutup diri dari sebuah kebenaran yang sudah disampaikan. Contoh, Bu, iblis beriman tidak kepada Allah? Beriman. Dia percaya Allah itu maha segalanya, percaya dia.
beriman lalu ingkar. Kenapa dia dikatakan kafir? Karena Satu aja yang membuat dia itu dikatakan kafir, tahu? Karena dia menolak sujud kepada Adam. Begitu. Karena iblis menolak sujud kepada Adam. Makanya kafir itu di Quran tuh banyak. Ada kufur nikmat, ya kan? Ada orang-orang yang kufur, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah, kufur juga. benar. Kufur terhadap Nabi Isa pun ada juga, kufur terhadap Nabi Isa, Bu. Orang-orang yang menolak kebenaran yang datang kepada Isa, menolak dia kalimatullah, firman Allah jadi manusia, kafir. Menolak Injil Isa, kafir. Benar. Ya semua, makanya. Benar. Jadi tidak pernah Allah menyebarkan kafir terhadap umat tertentu. Hai kalian Wahyudi, kafirlah kalian, nggak ada. Benar. Hai kalian Nasoro, kafirlah kalian, nggak ada begitu, Bu. Benar, Abang. Nah, begitu. Boleh pertanyaan next, pertanyaan Boleh. kedua, Bang, boleh? Boleh. Allah meridhoi agama Islam ya, Bang, ya? Pasti Abang lebih paham. Inna dina indallahil Islam. Masya Ya. Allah. Lalu bagaimana pendapat Abang tentang Islam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Islam satu-satunya agama Din. yang Ya. diridhoi Allah, Hmm. keselamatan. Nah, itu perspektif Abang bagaimana? Saya ingin tahu. Iya, karena selama ini kan makanya bahasa Indonesia ini kadang juga ya, menutup makna sebenarnya. Agama. Apa makna sebenarnya itu seperti apa? Oke, ini saya jelaskan ya. Yang diterjemahkan sebagai agama, Bu, dalam Quran itu dua. Satu din, satu milah. Diterjemahkan agama juga dua-dua. Nah, din itu apa? Din itu di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam, kan begitu. Dan keislaman itu ditutup oleh Nabi terakhir. Penutup para Nabi. Bukan Nabi terakhir datang ya, Bu. Kalau Nabi terakhir datang Isa. Nabi yang terakhir datang itu Isa. Khataman Datang, nabiyan. Bangku. Hah? Datang kembali, bukan datang. Kalau Nabi terakhir ya tetap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu khataman Datang nabiyan kan, kembali, penutup Mas. para nabi. Abangku, tapi memang penutup para nabi, Abangku. Ya, Ini saya tertarik. Saya sangat tertarik dengan Abang. Ini bukan maaf Bang ya. Ya, Bukan ya, kita mau beradu argumen, tapi kan saya ingin bertanya dalam perspektif Abang Oke, gitu ya. saya jawab ya. Jadi gini. Bukan datang Bang, Nabi Isa itu kita mengimami bahwa akan datang Ya. kembali, Ya. akan datang kembali di belakang ya. Imam Mahdi. Gitu kan? Datangnya terakhir kan, kalau tapi penutup, datangnya dalam terakhir kan, Al-Quran, setelah Nabi Muhammad kan terakhir datangnya kan. itu jelas Nabi Muhammad. Ya, Abangku, Nabi terakhir jelas Nabi Muhammad. PT. Ya udah. Datang kembali harus diralat. Nanti Ya. follower Abang ini nanti salah kaprah loh. Wah. Hati-hati loh Bang. Hati-hati loh Bang. Oke. Jadi gini. Hari itu hati-hati loh Oke, Bang. jadi Akan gini, Abang Ibu. pertanggungjawabkan loh. Akan Abang pertanggungjawabkan. Ya, jadi gini Bu Bibi ya. Din itu cuma Islam di sisi Allah, ya betul. Orang yang berislam disebut muslim. Masalahnya pada saat ini muslim itu sudah dicap sebagai pengikut Muhammad. Ini yang jadi masalah. Dikatakan orang muslim sudah merujuk dia pengikut Muhammad. Udah salah. Kata siapa Bang? Kata siapa? Saat ini kan begitu yang terjadi, betul. Itu Makanya kita mengatakan, betul. Stigma Makanya sebagian Bang. Ya, sebentar. Sebagian segelintir. Makanya biar tahu teman-teman di bawah juga mau dengarkan. Makanya kita mengatakan orang di luar pengikut Muhammad kita katakan non-muslim. Nah, Jangan sedangkan pakai muslim, kita Bang. Bang, jangan pakai Hah? kita. Jangan pakai kita Bang. bentar Bu Bibi ya, bentar. Nah, Ya, jangan pakai kita Bang. Segelintir itu Bang. ya, Kalau saya pribadi. malah banyak Bu. Ya. Orang nyatanya Ya, tapi Islam, jangan. Islam di Abangku sayang, Indonesia jangan ini pakai kadrun kita kok, loh. rata-rata paling banyak kadrun kok, gimana? Tapi jangan pakai kita Abangku sayang.
Nyatanya memang kata kita di situ berarti mewakili saya tidak. Nah, saya tidak. ya. Kita lanjut ya. Saya tidak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Silakan. Arti muslim itu apa? Muslim itu ternyata saat dia mengikrarkan dirinya percaya kepada Sang Maha Pencipta. Tentu di Quran sebutannya Allah. Allah itu cuma sebutan. Karena bahasa Arab. Quran ini dijadikan bahasa Arab. Kalau ditakdirkan Allah jadi bahasa Sanskerta, Sang Yang Widi ditulis itu Allah. Nah, tapi kenyataannya ditakdirkan Allah dalam bahasa Arab, abangku. memang. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya, Quran itu kan sebenarnya bukan bahasa Arab, tapi dijadikan bahasa Arab. Supaya Karena Islam Ibu ini mau ditakdirkan menjelaskan. Allah turunnya di Arab, abangku. Bagaimana sih? Iya, sebentar. Quran ini kan sebelumnya bukan bahasa Arab, ya. Dijadikan bahasa Arab supaya kamu mengerti. Nyatanya orang-orang Islam nggak ngerti-ngerti juga. Dijadikan bahasa Arab agar kamu mengerti. Nyatanya orang Islam nggak ngerti-ngerti juga. Itu pemikiran abang sendiri atau bagaimana? Allahu Akbar. Gini. Kita lanjut ya. Oke bang, saya paham. Belum. Din itu kan belum. Sebentar loh, belum ada poinnya loh. Jadi orang Muslim adalah saat seseorang mengikrarkan dirinya percaya kepada Sang Maha Pencipta. Itulah kenapa di dalam surat Yunus ayat 90 saat Fir'aun mau tenggelam, Fir'aun itu ngomong, tadi kan Fir'aun nggak percaya adanya Sang Maha Pencipta, bahkan dia mengaku sebagai sang sumber. Bang, Ya boleh kan? nggak saya ralat sedikit abangku? Ibu ini mau dijelaskan udah bantah-bantah, gimana? Potong-potong. Ya tahu bang, bukan bang, Tadi sedikit saja. silakan. Ya sedikit saja. Ya. Arti Islam itu bang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan dihilangin Muhammadnya dong bang. Mengatakan begitu. Mau saya bukakan ayatnya bahwa Fir'aun juga mengaku sebagai Muslim. Ini Anda saya bilang Islam di Indonesia kadrun semua. Tidak ada arti Muslim itu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak la ilaha illallah aja Muslim itu. Ya, saya tahu. Oke. Poin abang saya tahu. Kalau wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, emang ibu menyaksikan Muhammad? Itu bagi orang-orang yang menyaksikan Muhammad. Masya Allah, ya. Saya ngerti. Kan begitu. Ya, oke. Masa Fir'aun mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tahu? Iya, ibu tahu Fir'aun mengaku Muslim di Quran? Tahu tidak? Kalau enggak saya tunjukkan ayatnya. Fir'aun itu Muslim loh. Terakhir Ini, saat Bang. dia mau tenggelam, dia mengaku Muslim loh. Mau tahu nggak ayatnya? Gak usah bang, gak usah bang. Kenapa Fir'aun itu mengaku Muslim, Bu, saat dia mau tenggelam? Kenapa? Karena dia menarasikan, aku percaya kepada Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel Musa. Sebelumnya dia nggak percaya, Bu, adanya Sang Maha Pencipta, dia nggak percaya. Bahkan dia mengaku Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta itu nggak ada, aku Sang Maha Pencipta. Begitu. Jadi itulah arti Muslim. Makanya Kristen itu Muslim, tapi dia pengikut Nabi dan Rasul yang lain. Bukan pengikut Muhammad. Dia bukan pengikut Muhammad. Ibu nggak percaya? Jadi, oke, saya paham bang. Gini Paham. bang, saya paham Ya. bang. Sangat paham Tapi, dengan sebentar. Tapi dia Pandangan pengikut Nabi dan Rasul di luar Muhammad. Dia pengikut Isa. Tapi dia percaya kepada Sang Maha Pencipta. Dia Muslim pengikut Nabi Isa. Disebut di Quran Nasara. Nanti berubah menjadi Ahlul Injil. Muslim pengikut Musa disebut Hadu, Wahyudi. Muslim dari Sabi'in ada. Pengikut Siddhartha Gautama, Buddha. Muslim juga mereka. Ya, jadi, Ibu mau datangi orang Buddha gini. Ibu datangi orang Buddha, tanya sama dia. Kau percaya nggak adanya Sang Maha Pencipta?
Coba kalau ibu tuduh dia, Percaya. kamu Mereka kamu percaya. ini orang nggak percaya Buddha, Percaya. orang Buddha, kamu nggak percaya sama Sang Maha Pencipta ya kalau nggak dilemparnya ibu pakai sendal, betul nggak? Percaya, Bang. Makanya. Saya berteman dengan orang Buddha, percaya. Makanya. Tapi kan yang saya Ya, tanya Muslim. dengan Abang ini kan perspektif Muslim dan Islam dalam pandangan Abang. Jadi saya tanya, Bang. Pandangan Quran, bukan pandangan saya. Ya, pandangan Abang lebih Kok pandangan spesifiknya kan saya? ke Abang. Karena kan Coba Abang ibu yang buka syiar. Ali Kan Imran Abang yang ayat syiar, 52 kan? coba. Buka Ali Imran Ya. ayat 52 coba. Ya, sekarang kan yang syiar kan Abang. Jadi saya tuh tertariknya tuh dengan Abang. Tertariknya Ya. dengan pendapat Abang, dan makanya saya masuk dan naik ke sini karena saya Ya. tertarik dengan pandangan dan pendapat Abang. Saya tahu. Kirain ibu tertarik sama Tuhannya ibu sebenarnya berapa? Kalau Tuhan ya, saya, kalau Abang tanya Tuhan saya, ya saya jawab satu. Nyatanya banyak loh nanti. Ini bisa berkembang. Loh, kata siapa? Belum Kan Abang lagi tanyanya sama Muhammad. saya. Belum lagi Muhammad nih muncul nih Oh, Muhammad. Kalau Ditulis di sini. Bang, Ya. abangku, kalau Abang tanya saya sebagai seorang Muslim, saya menjawab Tuhan saya satu. Allah saya satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu sudah jelas, Bang. Satu. Oh, ahad, emang ahad satu. Qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah Allah itu ahad. Memang kalau Allah itu ahad, memang Ya. gimana? Iya, benar. Benar, Kak. Sebenarnya saya tidak usah menjelaskan Al-Qur'an. Abang pasti sudah paham, sangat paham, dan mungkin luar biasa pahamnya. Sekarang saya tanya lagi, Bang. Boleh, Bang? Tanya terus. Kak Bibi, saya, Kak Bibi. Saya Bang. kapan baliknya nanya mentuhankan itu apa menurut Quran? Kapan saya balik tanyanya? Ya udah satu lagi. Nanti saya tanya Ya, Bu Fi satu sama lagi. Bu Bibi. Ya, satu lagi. Nah, Abang percaya nggak bahwa dari Nabi Adam itu sudah beragama Islam? Sudah percaya kepada Sang Maha Pencipta, kan tadi saya udah bilang. Sesaat seseorang mendeklarasikan dirinya percaya kepada Sang Sumber, adanya Sang Maha Pencipta, itu di Quran diksinya dia Muslim. Oh ya. Tapi setelah datang syariat Musa, Isa, Muhammad dipecah menjadi milah. Jadi nggak bisa dibandingkan. Ibu itu sebenarnya bukan Muslim. Pengikut Muhammad dalam Al-Quran itu bukan Muslim, tapi mukmin, alladzina amanu atau mukminun. Tadi sudah saya tunjukkan ayatnya. Merayakanlah kemenangan itu pengikut Muhammad, kemenangan bangsa Rom. Namanya mukminun. Jadi nggak pernah dikatakan Muslim itu pengikut Muhammad di Quran. Cuma kita salah kaprah. Muslim saat ini kan dianggap merujuk kepada pengikut Muhammad. Sedangkan pengikut Nabi dan Rasul yang lain kita katakan mereka non-Muslim. Kebalikan dari Muslim apa Bu di Quran? Kafir? Tidak. Tapi mujrim, ateis. Ya, benar. Mujrim, tak percaya kepada Sang Maha Pencipta. Itulah yang sekarang di negara-negara barat. Ateis itu mujrim, memutus ikatan. Mereka tak percaya adanya Sang Maha Pencipta. Mujrim. Jadi nggak cocok non-Muslim itu kita bilang oten non-Muslim, nggak cocok. Sebenarnya ya, cuma kan udah terlanjur kebenaran yang terjadi di masyarakat itu udah belok gitu loh Bu. Ngerti maksud saya Bu Bibi? Ngerti, ya ngerti. Ya, udah Ya, belok. makasih banyak Abang. Ada lagi Bu Bibi? Akhir pertanyaan, Abang umat Nabi Muhammad atau bukan? Saya kan udah bilang Pertanyaan dari tadi. terakhir, mengurangi rasa, tidak mengurangi rasa hormat Muslim, saya. Muslim, pengikut Ya, dan penyembah abangku Nabi Muhammad. umat. Oh, Saya tapi ini apa? termasuk umat Nabi Muhammad. Apa milahnya? Saya orang mukmin. Milah saya mukmin. Kalau ibu tanya agamanya apa? Itu milah maksudnya pengikut. Kalau agama saya orang percaya kepada Sang Maha Pencipta. Dan percaya dan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Pengikut. Oke. Soalnya ada jadi ada abangnya juga pengikut Nabi Muhammad. Muslim pengikut yang bukan Nabi Muhammad Rasulnya di dunia ini. Begitu. Dan bisa masuk surga mereka. Al-Quran mengatakan begitu.
Innalladzina amanu, kata Allah, sesungguhnya pengikut Muhammad. Saya udah bilang alladzina amanu, sesungguhnya pengikut Muhammad. Walladzina hadu, pengikut Musa. Wan nasara, oten-oten. Wasabiina, di luar pengikut Muhammad, di luar pengikut Isa, di luar pengikut Musa. Siapa? Hindu, Buddha, dan lain-lain. Man amana billah, siapa yang percaya, siapa saja percaya kepada Sang Maha Pencipta. Wal yaumil akhir, siapa saja percaya kepada hari akhir. Jangan lupa yang penting, wa amilas sholihan, dan berbuat baik. Falahum, maka bagi mereka, siapa semua tadi, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Begitu, makanya Rabb di Quran itu banyak. Kalau Allah ya ahad, setuju saya Allah itu ahad. Tapi kalau Tuhan di Quran itu banyak, ya. Oke, ada lagi, Bu? Tidak, sudah abangku. Cukup. Terima kasih banyak ya. Cukup. Ibu Vi mau tanya apa, Ibu Vi? Izin turun ya abangku. Terima kasih banyak ya. Nggak apa-apa, makasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Vi mau ngomong apa, Bu? Bang, aku mau tanya dong, karena kan minimnya ilmu, jadi aku mau nanya ke abangnya. Mau Tapi boleh. sebelumnya aku mau nanya, abang Islam nggak? Berapa kali saya bilang, saya Muslim, pengikut Muhammad. Sebenarnya yang cocok itu saya mukmin, sebenarnya cocoknya. Tapi Islam. Ya, Muslim pengikut Nabi dan Rasul yang lain kan ada, Bu, saya bilang. Bu, begini, Bu. Orang Muslim pengikut Muhammad namanya mukmin. Orang Muslim itu apa? Orang yang percaya kepada Sang Maha Pencipta. Itu di Quran diksinya. Orang Muslim pengikut Isa itu disebut Nasara. Nanti berubah menjadi Ahlul Injil. Ya oten-oten lah itu ya, Bu ya. Orang Muslim pengikut Musa itu disebut Hadu. Orang Muslim pengikut di luar tiga tadi itu disebut Sabiin. Pengikut Siddhartha Gautama, Buddha. Jadi kalau Ibu tanya saya pengikut siapa? Saya pengikut Muhammad. Apalagi? Berarti percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Iya. Dia bukan Rabb tapi ya. Dengarkan Ibu ini, dia bukan Rabb. Bukan Rob. Soalnya ada yang melenceng. Muhammad adalah Rabb kita. Muhammad adalah Rabb kita. Bu, Nabi Muhammad Rabbnya orang Muslim tidak? Ya bukan. Coba Ibu dengarkan ini, Bu. Nabi Muhammad kan Rasulullah. Bukan Rabb kan? Rasul yang dipilih Allah. Bukan Rabb orang Muslim kan? Rabbi ya Allah. Iya, maksud saya bukan Rabbnya orang Muslim kan? Bukan. Coba Ibu dengarkan ya, Bu. Ini ada orang Islam, orang Muslim pengikut Muhammad. Namanya Daman Al-Mantiki. Ini anak buahnya Juma, Bu. Orang APII. Coba Ibu dengarkan ya. Ibu dengarkan ya. Iya. Selanjutnya, ia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rabb. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rabb kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rabb kita. Ibu dengar? Iya. Apa dia katakan tadi? Wahai orang muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rabb kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala. Selanjutnya, ia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rabb. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rabb kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rabb kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang? Oh, berarti Rabbnya dua, Bu. Allah dan Muhammad. Itu abang dengar dari pertama. Iya. Atau hanya sepenggalan itu? Itu kan dia lagi diskusi sama Syekh Edis ala Ameriki kan?
Ya akhirnya dia mengaku Muhammad itu adalah Robnya orang Islam menurut dia, kalau saya tidak. Ya maksudnya Bang dengar nggak? Dengar dari awal saya ngikuti diskusinya. Iya. Makanya direkam sama saya Edis, Bu. Sebenarnya saya Soalnya Edis kan itu menjebak. zaman sekarang tuh ngeri Bang, dipotong-potong. Enggak, saya dengar kok, diskusinya dengar kok. 4 jaman itu. Enggak. Saya dengar kok. Akhirnya gini loh, Bu. Gini, kita bahas aja deh, Bu ya. Oke. Dalam Al-Qur'an, Bu, Allah mengatakan, menceritakan bahwa ada umat dahulu, orang-orang dahulu. Siapa mereka? Orang-orang Wahyudi dan Nasrani, ya, yang menjadikan pemuka Wahyudi mereka dan pemuka Nasrani mereka sebagai Rabb mereka, Tuhan mereka. Jadi mereka itu menjadikan pemuka agamanya Tuhan mereka dari selain Allah. Ya, saya nggak kacakan Al-Masih Putra Maryam, nanti ketahuan jadi dia Tuhan ya. Jadi intinya itu, Bu. Jadi ada orang-orang dahulu menuhankan pemuka agamanya menurut Al-Quran. Nah, di ayat itu, Bu, apa yang dilakukan orang-orang dahulu itu? Sehingga Allah mengatakan mereka kok menuhankan pemuka agamanya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, Bu, terhadap pemuka agamanya? Langsung aja deh to the point. Apakah mereka mengatakan bahwa pemuka agamanya Sang Maha Pencipta? Coba Ibu jelaskan, Bu, kepada saya. Gimana Bang? Waduh, Ibu ini berat ini, Bu. Bu Fi, dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 31. Bang. Ya. Kan aku bilang aku naik mau bertanya karena minimnya ilmu. Abang bertanya ke aku kan minimnya ilmu. Ya udah gini aja, saya aja yang jelaskan ya. Saya aja yang jelaskan ya. Iya, jelasin aja. Oke, saya aja jelasin. Ternyata bukan, Bu. Dari mana saya tahu bukan? Bukan dari hadis atau kitab tafsir. Setelah saya baca kronologisnya di ayat sebelumnya dan di ayat setelahnya, saya ngerti. Oh, ternyata Allah mengatakan mereka mempertuhankan pemuka agamanya karena pemuka agamanya menghalalkan apa yang Allah haramkan, tapi tetap diikuti sama pengikutnya. Jadi di ayat sebelumnya itu mereka itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Di ayat setelah At-Taubah 31, oh, mereka memakan harta orang dengan cara yang batil. Saya cari lagi apa yang dilakukan oleh pemuka agama itu, pemuka agama Wahyudi dulu. Saya cari di Quran, ternyata mereka menghalalkan riba, Bu. Jadi pemuka agama itu menghalalkan riba, diikuti membabi buta oleh pengikutnya. Padahal di kitab Taurat mereka, riba itu ternyata haram. Tapi dihalalkan sama pemuka Wahyudi saat itu, diikuti sama jemaat-jemaatnya. Artinya, menuhankan itu adalah tunduk patuh mutlak, mengikuti tanpa batas, pakai kacamata kuda gitu loh, Bu. Mengikuti ulama itulah definisi menuhankan. Tunduk patuh mutlak tanpa batas, membabi buta. Ya, sehingga yang dilakukan pemuka agamanya salah, tidak dibenarkan Allah, diikuti. Sekarang fenomena itu ada sama pengikut Muhammad. Bu, Allah mengharamkan musik tidak di Quran, Bu? Iya. Tidak ada kok. Iya pula Ibu bilang iya. Enggak ada. Enggak. Abang manggil saya, aku bilang iya. Oh gitu. Bu Fi, Ibu tahu nggak ayat Quran Allah mengharamkan musik? Tidak ada toh?
Terus? Tidak ada, tapi ada ustadz yang mengatakan ada hidayat. Musik haram, musik haram. Kan kita Pengikutnya diwajibkan, berlomba-lomba. kan kita diwajibkan mengikuti Al-Quran dan hadis, Bang. Waduh, Bu, Bu, di mana Al-Quran, hadis di Quran? Nggak ada, Bu. Quran itu kitab yang jelas. Masa Ibu mau menduakan firman Allah? Nggak ada yang menduakan firman Allah. Kan disuruh ikuti Al-Quran dan hadis. Di mana di Quran? Mengikuti Cari aja, kan hadis. bapaknya Muslim. Nggak ada, makanya saya bingung. Nggak ada. Oke, kita Hati-hati lanjut loh, ya. Bang. Bang. Ya. Hati-hati dalam menyampaikan. Itu dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya nggak apa-apa, ibaratnya gini loh, Bu. Kalau Ibu memang tahu ayatnya, ya, bahwa kitab yang jelas itu hadis, mengikuti hadis, ya Ibu tunjukkan ke saya gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya, Bu Fia. Artinya definisi menuhankan itu dalam Quran saat kita tunduk patuh mutlak tanpa syarat, tanpa batas kepada seseorang. Di saat dia melakukan kesalahan, kita ikut. Gitu loh, Bu. Menuhankan itu artinya tunduk patuh mutlak tanpa syarat. Menuhankan itu definisinya tunduk patuh mutlak tanpa syarat. Makanya orang-orang dahulu Allah mengatakan mereka mempertuhankan pemuka agamanya tanpa syarat, nggak lihat-lihat dulu. Tauratnya itu bilang riba itu haram tapi dihalalkan, ikut pengikutnya. Mungkin mentang-mentang dapat keuntungan kali ya dari riba. Seperti itu. Jadi mentuhankan itu tunduk patuh mutlak tanpa syarat. Ya udah, Bu Fi, saya bertanya, apakah Bu Fi tunduk patuh mutlak tanpa syarat kepada Allah? Iya. Iya. Kan Allah adalah Tuhan. Betul. Allah adalah Tuhan. Iya, betul. Apakah Ibu Fi tunduk patuh mutlak tanpa syarat kepada firman Allah yang jadi Quran ini? Ya kan kita mengikuti Al-Quran. Iya, betul. Nggak mungkin Al-Quran ini nyuruh kita buat dosa, kan? Betul nggak? Tunduk patuh mutlak tanpa syarat apa yang dikatakan firman Allah dalam Al-Quran. Betul. Apakah Ibu tunduk patuh mutlak kepada Ruhul Kudus? Ruhul Kudus itu roh dari Allah, Bu. Allah yang menganjal, ya, menurunkan Roh Kudus itu Allah. Gimana? Betul. Apakah Ibu tunduk patuh mutlak kepada Ruhul Kudus? Tadi Abang bilang, maaf ya, ini Ya. karena terbatasnya ilmu saya. Tadi Abang bilang Allah menurunkan Roh Kudus. Iya, ayatnya begitu, di Anjala. Di Ayatnya begitu. ayat apa? Surat An-Nahl ayat 102. Diturunkan kemana, Bang? Ke seluruh manusia, orang-orang percaya Sang Maha Pencipta, orang Muslim percaya kepada Sang Maha Pencipta, semuanya. Jadi Roh Kudus itu, Bu, di ayat ini, di surat An-Nahl itu dikatakan, jika ada ayat-ayat Allah yang dipertukarkan, Bu, Ruhul Kudus itulah yang mengerti benar atau salah. Itu fungsinya Ruhul Kudus. Dia memperteguh orang beriman, kabar gembira, petunjuk. Itu fungsinya. Jadi kalau kita dapat Ruhul Kudus, Bu, yang diturunkan Allah itu, kita tahu lah, Bu, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Itulah fungsi Ruh Kudus. Ibu Fi, kalau dikasih Roh Kudus yang seperti itu, yang dapat membedakan salah dan benar, Ibu patut tunduk kepadanya nggak? Aku tunduk kepada Allah. Ya iya. Tadi kan sama firman Allah. Oke lah, berarti Roh Kudus tidak dipatuhi, nggak apa-apa lah ya. Oke, berarti Ibu pertama kepada Allah, kepada firman Allah udah dua ya, udahlah nggak apa-apa ya.
Oke. Apakah saya tanya terakhir ini ya? Intinya aku tunduk kepada Allah dan mengikuti ajaran-ajaran. Oke, ya udah saya Oke, tanya Bang, begini. aku turun dulu ya. Jangan Bu, gimana? Baik. Satu lagi Bu. Satunya Abang nyesat. Satu lagi Bu, waduh. Kok saya menyesatkan sih gimana? Aduh, ya nggak apa-apa kalau cuma 2, Tuhannya ya nggak apa-apa. Tuh, gimana sih? Sebagai orang Kristen, kami memandang bahwa kebenaran Allah tidak berubah dan tidak bertentangan. Alkitab secara konsisten menyatakan bahwa firman Tuhan adalah kekal dan tidak dapat dibatalkan. Menariknya, dalam Al-Quran sendiri ada pengakuan tentang eksistensi dan otoritas kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Bahkan, Al-Quran menyebutkan bahwa kitab-kitab itu adalah petunjuk dan cahaya bagi umat manusia. Quran Surah Al-Maidah 5 ayat 44-46. Namun ironisnya, banyak umat muslim hari ini justru lebih mengandalkan hadis, yang bukan perintah Al-Quran, melainkan perkataan yang diklaim berasal dari nabi mereka, untuk menentukan keyakinan dan praktik ibadah. Padahal, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang secara eksplisit memerintahkan untuk mengikuti hadis. Justru Al-Quran sendiri memberikan perintah agar manusia merujuk dan percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Lebih dari itu, dalam Al-Quran juga disebutkan tentang Roh Kudus sebagai pembawa wahyu dan penolong. Dalam kekristenan, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang membimbing dalam seluruh kebenaran. Yohanes 14 ayat 26. Bila demikian, mengapa umat tidak menaati Dia yang adalah Roh kebenaran, melainkan justru mengikuti sumber-sumber yang tidak diilhamkan oleh Allah? Dengan demikian, dari sudut pandang Kristen, inkonsistensi ini menunjukkan bahwa fondasi kepercayaan yang tidak dibangun di atas firman Allah yang sejati akan mudah tergoyahkan. Jika Al-Quran sendiri mengakui Injil, mengapa menolak isinya? Jika Rohul Kudus disebut sebagai yang membimbing, mengapa tidak taat kepada pimpinannya yang sejati, yang membawa manusia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat? Silahkan berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Berikut ayat-ayat penting yang perlu Anda tahu. Salam murid Kristus.